warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya kalian? Apakah sehat semua? Baik. Sebelum mata pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mata pelajaran Bapak kali ini bermanfaat dan penuh barokah. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Coba kalian cek teman-teman di samping kalian apakah ada yang tidak masuk. Masuk semua? Oke, alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengupas materi tentang adab zikir dan sholat. Pada saat kita sholat, ada beberapa adab yang harus kita jalani dan harus kita terapkan, semisal memakai pakaian-pakaian yang bersih, pakaian yang berwarna putih kalau ada, terus pakai wangi-wangian dan pakaian yang rapi. Jangan kita memakai pakaian yang sobek-sobek atau terlihat tidak sopan. Dan juga pada saat zikir kita juga harus mengondisikan terhadap suara, terus tingkah laku. Kalau zikir ya jangan rame, boleh bareng-bareng tapi asal tidak mengganggu orang di sekitar. Oke, kali ini pembelajaran kita mulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu adab sholat, bagaimana, terus apa itu dan bagaimana adab zikir. Ya, yang pertama kita bahas tentang adab dulu. Adab yaitu perilaku sopan santun yang diartikan yaitu segala bentuk sikap, perilaku atau cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kebaikan, terus budi pekerti. Adab juga tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari seperti pada tetangga atau keluarga. Adab juga ada di dalam sholat. Adab sholat yang pertama yaitu khusyuk. Makna dasar khusyuk di sini yaitu kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukan. Jika hati merasa kekhusyuan, anggota tubuh yang lain juga merasa khusyuk. Seperti prajurit taat pada komandannya. Terus khusyuk merupakan hal yang terpenting dalam adab sholat. Oleh karena itu, khusyuk bermakna itu menghadirkan dan pikiran dalam setiap lafaz zikir di dalam sholat atau di luar sholat yang diucapkan. Allah berfirman sebagai berikut, alladzina hum sholatihim khoshi'un, yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oke, yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas ini menjadi adab dan juga menjadi fondasi utama dalam kita beribadah. Ketika kita mempunyai hati yang ikhlas menghadap Allah, kita juga bisa khusyuk dalam beribadah. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya
Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Yang ketiga yaitu menjaga waktu. Menjaga waktu ini juga adab dalam sholat. Ketika kita menjaga waktu, menunaikan ibadah sholat tepat pada waktunya, Allah juga senang terhadap diri kita. Misalnya kita masuk dalam kelas, ketika pelajaran kita masuk dengan telat, pada saat itu juga guru kita kurang senang, dan itu juga menjadi sikap yang kurang sopan terhadap guru kita. Sama halnya di sholat, ketika kita sholat ditunda-tunda, Allah juga tidak senang terhadap kita. Oleh karena itu, ketika adzan sholat, kita harus sesegera mungkin menunaikan ibadah sholat tersebut. Yang keempat yaitu menjaga diri dan kesucian dari najis. Oleh karena itu, sebelum kita menunaikan sholat, kita harus mengecek terlebih dahulu pakaian kita apakah terkena najis atau kotor, dan juga kita harus mengecek pada tempat kita sholat apakah di situ terdapat najis atau kotoran. Oleh karena itu, Allah berfirman, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga kesucian dan kebersihan diri kita saat ingin menunaikan ibadah sholat. Yang kelima, memakai pakaian yang terbaik. Kita harus memakai pakaian terbaik kita saat sholat. Jangan memakai pakaian yang kotor ataupun tidak sopan jika terlihat oleh manusia. Terlihat oleh manusia saja tidak sopan, apalagi terlihat oleh Allah. Maka dari itu kita memakai pakaian-pakaian yang rapi, yang sopan, yang enak dilihat. Terus jangan lupa memakai wangi-wangian, karena itu sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya yaitu menyesal serta bersedih. Ketika sholat, seseorang teringat akan kesalahan dan dosa-dosanya yang telah dilakukan, yang membuatnya menyesal dan bersedih. Pada hadis yang berbunyi, wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Mereka menyungkurkan wajah seraya menangis, dan Al-Quran menambah kekhusyuan mereka. Bapak menjelaskan tentang azab dzikir. Yang pertama yaitu merendahkan suara. Ketika kita berzikir, hendakkanlah kita merendahkan suara. Hal ini bertujuan kenapa? Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang berzikir. Apalagi dalam berzikir, haruslah memusatkan konsentrasi kita kepada keagungan Allah dan ketundukan yang sempurna. Sebagai firman Allah yang berbunyi, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang enggan. Apakah kita tidak boleh zikir bareng-bareng? Boleh, asalkan kita tidak mengganggu
pada konsentrasi orang lain. Berzikir bersama-sama ketika selesai sholat itu boleh, malah bagus, karena kita mengajak orang-orang yang kurang bisa berzikir atau yang lain-lain. Terus kita juga boleh berzikir dengan alat pengeras suara, asalkan tidak mengganggu pada konsentrasi orang lain. Berzikir ini telah dicontohkan oleh Rasulullah karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Pada saat zikir kita coba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Dalam berzikir juga kita duduk di suatu tempat yang suci seperti kita sholat, dan kita juga bisa juga kita duduk dalam sholat juga dianjurkan. Memakai wangi-wangian juga termasuk adab dalam sholat. Memakai wangi-wangian, pakaian yang rapi, terus pakaian yang bersih dan halal. Karena apa? Kalau kita memakai pakaian yang haram, pakaian yang bau keringat, bau segala macam, berzikir juga kurang khusyuk dan juga mengganggu orang di sekitar karena bau tersebut. Pada saat zikir kita boleh memilih tempat yang agak sunyi dan juga memejamkan kedua mata karena bisa meningkatkan kekhusyukan kita. Karena dengan mata terpejam, tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Oke anak-anak, setelah itu kita akan membuat kelompok. Saya akan menjelaskan cara pembentukan kelompoknya, yaitu dengan cara berhitung 1 sampai 3. Kita urut berhitung dari siswa absen pertama sampai siswa absen terakhir. Selanjutnya, kalian berkumpul dengan siswa yang sama nomor angkanya. Oke anak-anak, apakah kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Oke, sekarang kalian baca dan pahami materi yang ada di buku kalian tentang adab zikir dan sholat. Setelah itu kalian menyimpulkan dan mempresentasikan di depan kelas untuk memberikan hasil kerja kalian. Oke, setelah presentasi semua, silakan tugas kelompoknya dikumpulkan di depan. Saya akan memberikan penilaian terhadap tugas kalian semua. Oke, Bapak sudah memberikan nilai pada tugas kalian semua. Tugasnya sangat bagus dan mudah dipahami oleh kalian. Oke, pembelajaran kali ini telah selesai, jamnya sudah habis. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian dan pembelajaran ini semoga penuh barokah. Oke, sebelumnya Bapak mohon maaf atas kesalahan atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.